Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama gua Karwan dari semester 4 reguler ya. Di video kali ini mungkin saya ya akan sedikit berbincang-bincang gitu bersama brother saya nih. Oke, perkenalkan dulu mungkin ya. Brother siapa? Boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhari. Saya dari STAI Haji Agus Salim. Saya menempuh pendidikan di semester 4 reguler. Oke, jadi di kesempatan pada hari ini nih, saya akan berbincang-bincang lah sedikit dengan Bro Bukhari ya mungkin ya. Oke. Oke, Buri. Oke, jadi puasanya gimana, Bro? Alhamdulillah baik-baik, lancar. Lancar ya. Udah kebeli baju lebaran belum? Eh, nggak tahu lah urusan dapur cuma. Oke, mungkin ya tentang akademik dan organisasi nih. Berawal dari akademik lah, mungkin sekarang kita menempuh pelajar ini ya semester 4 ya. Gimana nih pengalaman dari awal semester sampai di titik semester 4 ini? Sangat berkesan ya. Kan kita awal kenal dari maba tuh dari era apa namanya? COVID ya. Awal Ya, mula awal COVID kita COVID. baru masuk STEAS gitu. Jadi cara pengenalan kita, adaptasi kita terhadap kawan-kawan semuanya yang ada di mahasiswa itu lumayan lambat ya untuk pengenalan interaksinya itu. Oke, mungkin untuk pengenalan agak sedikit lambat ya Iya. untuk pandemi ini. Nah, untuk akademik nih, gimana sih selama pelajaran online itu nih yang lu rasain lah sendiri Oke. gitu selama pelajaran online itu? Ya sangat membosankan sih ya sebenarnya. Ya. Tidak bisa kita pungkiri untuk semua mahasiswa online, bangun tidur, main HP atau segalanya lah. Tapi kita bisa memanfaatkan gitu ya apa yang ada sesuai Ya. keadaan, bahwa mahasiswa itu kan produktif ya harusnya ya. Iya. Oh, sudah jelas lah mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan ya. Oke. Kita harus rajin gitu walaupun di era pandemi Pandemi. itu. Oke. Iya. Nah, selain di sisi belajar nih, kan tadi harus produktif ya Oh katanya iya, ya. iya. Apa sih yang kalau boleh tahu nih yang boleh dilakukan selama di samping belajar online nih yang lu lakuin lah? Ya kita browsing-browsing juga kan internet, terus baca-baca buku. Kita sering ke kampus walaupun online ya pada saat Oke. itu. Ya. Kita ke perpus gitu, baca-baca buku yang direferensikan oleh dosen-dosen Oh, jadi kita gitu. masih ada inilah sisi baiknya ya, Oh iya, kayak jelas. baca buku. Baik. Oke, menyangkut nih mahasiswa ya, pasti tidak jauh yang namanya dari organisasi nih. Menurut lu sendiri ya, mungkin orang lain, teman-teman lain udah pada tahu lalu aktif gitu di organisasi yang lain, banyak ya mungkin. Nah, boleh gak pengen tahu gitu, lu masuk di organisasi apa aja nih? Kan banyak tuh mungkin. Mungkin Ada eksternal sama internal. kalau bicara aktif di organisasi mungkin apa namanya eh, umum lah, maksudnya nggak semua orang aktif lah. Iya. Tapi saya ikut turut serta menghadiri kayak organisasi UKM Kostrad gitu kan. UKM Kostrad itu UKM kesenian gitu. Terus di organisasi eksternal tuh ada PMI gitu. Oke, iya. Oke, selain itu ya, Bro. Menurut lu nih, akademik dan organisasi itu lebih penting mana sih? Oh, akademik dan organisasi itu tidak bisa kita pisahkan. Itu adalah satu kesatuan dalam Yang harus beriringan. Iya, harus beriringan di mahasiswa tersebut. Kayak kita ngambil contoh gini ya. Kayak kan awal kita pandemi ya semester awal gitu, satu dua gitu. Iya. Kalau lewat cara pengenalan interaksi mahasiswa lewat Mabimaru kayak ospek-ospek gitu, kita nggak ini ya, nggak terlalu kenal banget semuanya gitu. Sedikit lah ruang lingkup buat Iya. perkenalannya. Iya sedikit. Tapi kalau di organisasi luar gitu, kita bisa kenal jangkauan yang lebih jauh gitu untuk pengenalan interaksi mahasiswa semuanya gitu. Oke. Kalau boleh gue menyimpulkan berarti apa yang dikatakan Bukhari ini akademik sama organisasi itu satu hal yang gak bisa dipisahkan, yang harus beriringan. Contohnya berarti umpama gini ya.
seperti akademik itu kaki kanan dan organisasi itu kaki Iya. kiri Iya, ya. saling Yang beriringan. keduanya itu pasti saling membutuhkan gitu. Iya, iya. Kalau yang satunya nggak ada mungkin kita jalan pincang ya. Nah, mungkin kesimpulan dari Bu Hori itu kayak gitu ya. Oke, nih di organisasi itu sendiri sih gimana menurut lo? Orang-orang entah itu aktif semuanya atau hanya sebagian mengandalkan satu sama lain itu gimana? Pandangan lo di dalam Ini organisasi? konteksnya bicara organisasi ya. Iya. Eh, itu saya merasakan gitu. Ya emang keadaan sosial begitu ya, ada yang saling mengandalkan dalam berorganisasi, ada yang individual, aktif sendiri, ada yang egois. Itu suatu kewajaran ya dalam berorganisasi. Itu adalah hikmah tersendiri ya. Oh iya. Poin penting dari organisasi, kita hidup di organisasi untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai bermahasiswa. Kita mengetahui permasalahannya Hmm. dan cara penyelesaian masalahnya gitu. Oh, oke. Oke, itu. Tapi bermasalah gak sih buat seorang siswa gitu kalau dia sering aktif terus di organisasi tanpa harus memikirkan akademiknya dia? Kan banyak ya kalau pengalaman gue sendiri ngelihat orang yang aktif di organisasi ke akademiknya itu mungkin agak sedikit terganggu. Mungkin oleh nilai IPK-nya rendah. Nah, menurut pandang lo itu gimana sih biar memperbaiki akademik itu? Kan katanya tadi harus beriringan. Oh iya. Kita poin pentingnya itu kita kembali lagi pada diri kita sendiri gitu lah. Kita kenal organisasi, kenal dunia luar itu pertama berangkat dari pintu gerbang kampus mahasiswa. Oke. Jadi kita jangan lupa kacang gitu. Terus Lupa kulit. kulitnya, Iya. kulitnya dilupain. Iya. Jangan serius-serius juga. Iya. Iya. Ya. Terjadi juga saya. Oke. Mungkin kalau bisa ngasih apa ya contohnya tips lah buat mahasiswa nih ya yang aktif di organisasi tanpa harus melupakan akademiknya nih. Gimana nih? Tipsnya dari Bro Bu Hori dulu lah yang di organisasi itu masuk gitu. Enggak, sebenarnya semua orang mampu ya untuk soal-soal beginian gitu, cara penyelesaiannya ya. Saya di sini bukan si paling mahasiswa gitu, tahu cara penyelesaiannya gitu. Ya kita harus seimbang gitu. Ada saatnya kita kuliah, ada saatnya kita berorganisasi gitu. Waktunya gitu harus profesional gitu. Oke, ada gak sih di dalam organisasi nih orang atau sebagian mahasiswa lah yang organisasi itu hanya sebagai freelance aja, ikut-ikutan. Contohnya kalau orang naik gunung nih, wah cuman buat foto IG aja mungkin. Ada gak sih mahasiswa kayak gitu buat ikut-ikutan aja dah, yang penting punya nama gitu di organisasi itu. Ada gak sih? Banyak. Itu kasusnya banyak sekali untuk meng-up diri sendiri ya. Mengikuti organisasi tersebut gitu. Mungkin hanya numpang nama nih biar terkenal aja ya. Iya. Oke. Nah, selain organisasi di kampus atau di luar kampus nih, ada gak sih di lingkungan rumah gitu yang lo ikuti sendiri organisasi itu? Mungkin remaja masjid sih. Iya. Itu dia aktifnya bulan puasa ya sekarang saya. Apa aja nih yang udah dilakuin sekarang nih aktif? Apa ya? Ngisi ceramah mungkin? Enggak, mungkin kalau acara mingguan sih ikut muhadharah mingguan setiap malam minggu gitu. Oh. Berhubung saya jarang kan. Ya. Oke, mungkin ada pesan gak nih buat Bro Bu Hori buat teman-teman di luar sana harus organisasi sama akademik itu harus seimbang lah, harus balance. Tipsnya, pesannya gitu. Biar teman-teman di rumah itu, oh iya, gue jangan terlalu aktif nih di organisasi, tapi akademik juga harus seimbang. Iya, apa nih pesannya buat teman-teman di rumah? Pesan saya sih kita harus profesional Ya. dalam segala bidang, terutama di bidang akademis dan organisasi gitu, aktivisme. Pertama profesional, kedua ini kita harus tahu dulu siapa diri kita itu. Sejatinya diri kita. Sejatinya lah. Iya, oke. Kita mengetahui gitu. Itu sudah ke profesional sih, Bre. Oke. Saya lupa aja. Itu pesan dari Bro Bu Hori ya. Mungkin cukup sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang melihat video ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.